Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Nah, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, silahkan KM untuk memimpin berdoa dulu ya. Singkat sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Supaya apa? Supaya meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Nah, sekarang silakan kalian berdiri dulu. Indonesia tanah airku, Kanan tumpah darahku, di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia Bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan kalian duduk kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian. Semuanya hadir tidak? Tidak. Berarti ada yang sakit. Siapa hari ini yang sakit atau izin Alfa? Siapa? Bayu. Bayu ya. Bayu kenapa? Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Bang Bang. Bang Bang kenapa? Sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran kembali. Nah, sekarang Kak Ibu akan mengetes konsentrasi kalian ya. Siap, semuanya berdiri. Kalau kata Ibu tepuk 1, berarti kalian tepuknya 1? Kalau tepuk 2 berarti 2? Kalau tepuk 3 berarti? Kalau tepuk 4? 4 kali. Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 1, 4, 2, 4. Ya, berarti kalian semuanya sudah konsentrasi dan sudah siap memulai pembelajaran. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan mengulas sedikit materi yang lalu, yaitu mengenai demokrasi. Nah, jadi demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya Rakyat. rakyat. Kratos artinya Kekuasaan. kekuasaan. Berarti demokrasi bisa diartikan sebagai Kekuasaan rakyat. kekuasaan rakyat. Ya, itu. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menanyakan dulu kepada kalian.
apa yang akan kalian lakukan untuk menunjukkan kecintaan terhadap Pancasila, Cung? Iya, Angga, boleh apa Angga? Tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, Ya. perdamaian, Terus? menghindari kekerasan, bersikap terbuka. Ya, terus apa lagi? Sudah? Iya. Tepuk tangan buat Angga. Yes. Nah, yang kedua, bagaimana konsep Pancasila sebagai ideologi negara? Ada yang tahu? Ya, Randy. Apa, Ren? Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa yang bersifat terbuka, dalam arti isi Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Iya, betul. Tepuk tangan buat Randy. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, jadi materi sekarang kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, tujuannya yang pertama yaitu kalian diharapkan bisa mengetahui atau mengerti dan dari ciri ideologi. Kemudian kalian bisa memahami Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan Pancasila sebagai meja statis dan late start dinamis. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya, itu. Nah, sekarang Ibu akan mengulas sedikit ya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi di sini Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu ideos dan ideos yaitu berarti ide, sedangkan logos yang berarti pengetahuan. Istilah ideologi ini kemudian memiliki arti umum, yaitu sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Itu pengertian dari ideologi. Nah, sekarang cirinya. Ciri-ciri dari ideologi yang pertama, berpandangan dunia, mengandung nilai dan tujuan, berpengaruh pada kebijakan, pemberi pembeda identitas, pendorong pada perubahan sosial, dan bersifat adaptif dan konsekuensial. Itu ciri-ciri dari ideologi. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan, lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Silakan kalian simak ya. Istilah ideologi kemudian memiliki arti umum sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ideologi juga berfungsi menentukan seseorang atau kelompok dalam memahami dan berperilaku terhadap dunia dan sesamanya. Tonton Wibisono menemukan ada 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi. 1. Keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut adanya gagasan-gagasan vital yang baik dan makmur, serta impian Indonesia pada tahun 2085 menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara senantiasa mendukung arah dan tujuan pembangunan Indonesia ke depan. Tapi tentu saja berlebih dari sekadar isi dan idea untuk mewujudkan kondisi-kondisi seperti itu. Pancasila sebagai ideologi negara harus dijadikan tuntunan dan tugas kita adalah mengamalkannya. Telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara karena kepribadian bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Sebagai ideologi negara, Pancasila juga memberikan tuntunan bagi arah dan tujuan negara Indonesia yang hendak dicapai. Dalam hal ini, sebenarnya kita juga berbicara tentang dimensi penting dari Pancasila sebagai media strategis dan legislatif. Apa maksud dari dua hal tersebut? Tiga, Pancasila sebagai media strategis dan Nah, jadi setelah kalian mengamati video mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada yang mau berpendapat mengenai video yang barusan ditayangkan? Satu-satu ya, siapa dulu nih? Leo, nah silakan Leo, gimana menurut Leo? Setelah melihat video yang ditampilkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, menurut Mariam Budiarjo mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi yang menguasai wilayah dan menata rakyat, masyarakat. Iya, tepuk tangan buat Leo. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya lagi? Oke, Ria, apa Ria? Setelah melihat tayangan video tersebut, visi Indonesia tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Iya, tepuk tangan lagi. Sekarang siapa lagi yang mau berpendapat? Iya, Keishan, apa Keishan? Setelah melihat tayangan video tersebut, pengertian ideologi yaitu sebagai seperangkat pengetahuan nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Iya, tepuk tangan. Nah, kalian sudah melihat tayangan video tersebut dan kalian juga sudah memberikan pendapatnya mengenai tayangan video. Sekarang silahkan kalian membagi kelompok. Dibagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Ya, silahkan dimulai dari sekarang untuk membagi kelompoknya. Bagaimana, semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD ya. Berarti ini 4 orang ya? Karena tidak ada yang sekolah satu. Siapa? Bang? Bayu? Bayu ya? Bayu sakit? Nah, sekarang kalian silahkan diskusikan bersama teman kalian tentang satu permasalahan yang bertentangan dengan nilai instrumental Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman kalian apa saja nilai-nilai instrumental yang nilai instrumental Pancasila sebagai ideologi yang bertentangan. Nah, silakan mulai dari sekarang kalian berdiskusi. Sudah? Silakan kerjakan ya. Kelompok berapa ini? 5 ya. Ya, silakan kerjakan ya. Mengenai permasalahan yang bertentangan dengan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Iya, boleh. Nah, silakan kerjakan ya. Kelompok berapa ini? 4 ya. Gimana? Sudah ketemu permasalahannya? Ada? Ada ya.
Sudah ketemu permasalahannya apa? Udah Bu. Udah ada ya? Udah Bu. Mengenai apa? Mengenai permasalahan yang Ya, nah itu ya, jadi permasalahannya silakan kalian cari cara menyelesaikannya itu seperti apa ya. Dah? Belum? Iya, silakan lanjutkan. Berarti ini lengkap ya kelompoknya, yang enggak ada berarti kelompok 3 sama 5 ya, yang kurang 1. Pendidikan formal dan informal Iya. serta membangun kemitraan. Ya, nah ini kan cara menyelesaikan masalah ini ya. Leo, mengenai apa masalahnya? Permasalahan main hakim sendiri. Iya, main hakim sendiri ya. Nah ya, jadi cari cara menyelesaikan masalah main hakim sendiri itu seperti apa. Kemudian ini apa sih penyebabnya? Gitu. Gimana? Semuanya beres? Beres ya, selesai. Masih ada yang belum selesai? Kelompok berapa ini? 4 sudah beres? sedikit lagi Bu. Sedikit lagi. Kelompok 5 beres? Beres? Sedikit lagi? Yang kelompok 1, 2, 3? Udah ya? Udah beres. Nah, berarti kita menunggu sebentar lagi kelompok 5 yang belum beres ya. Kelompok 5 beres ya? Ya, berarti sekarang kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang siapa yang mau pertama mempresentasikan? Kelompok 1 ya? Ya, silakan kelompok 1 ke depan. Di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami berdiri ya pada Muhammad Malik Al-Fajri, dan ini rekan saya yang Suryadi, dan ini rekan kelompok saya Muhammad Adam, dan ini rekan saya Isan Muhammad Al-Bantu. Kami di sini akan mempresentasikan permasalahan yang bertentangan dengan nilai instrumental Pancasila sebagai ideologi negara dapat berubah. Bersifat egois dan ingin menang sendiri adalah sikap yang membuat seseorang hanya memprioritaskan keinginan dan
kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan perasaan dan kepentingan orang lain. Boleh dapat ditandai dengan satu, tidak memperhatikan orang lain. Dua, tidak harap lainnya orang ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Randy, silakan Ren. Bagaimana masyarakat bisa melawan penyalahgunaan kekuasaan? Kalian misal. Ya, silakan. Siapa yang mau Ada yang bertanya? lain? Silakan, Leo. Sikap egois ditandai dengan adanya sikap arogansi yang saya tanyakan apa yang disebut dengan sikap arogansi. Peka terhadap kebetulan, menerima peradaban, jangan pengen sendiri, supaya menjadikan dari diri sebagai orang lain, berteman dengan siapa saja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertanya. Ya. Nah, sekarang yang akan mempresentasikan yaitu kelompok berapa? Maksudnya berarti kelompok 4. Nah, silakan nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan yang bertentangan dengan nilai itu tadi. Faktor penyebabnya yaitu adanya kesengajaan maupun kejadian karena adanya itu berpengaruh. Terima kasih untuk kelompok 4. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Silakan nanti ke depan. Saya akan mempresentasikan komentar Pancasila sebagai regulasi yang ketat, 2 meningkatkan transparansi, 3 memberdayakan lembaga anti korupsi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5. Nah, jadi semuanya sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kalian yaitu mengenai permasalahan yang bertentangan dengan instrumental Pancasila. Pancasila. Ya, yang pertama ada apa? Sifat egois, ingin menang sendiri. Yang kedua apa tadi? Main hakim sendiri. Yang ketiga, menyalahgunakan kekuasaan dan menyesatkan
mengenal Pancasila sebagai ideologi negara. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemudian sekarang SD dulu ya. Ya, Bu. Masih semangat? Yeay. Silakan berdiri dulu semuanya. Ayo. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Ya, biasakan kembali. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD lagi ya Ya, Bu. kepada kalian mengenai ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Masing-masing ya, ini individu. Sudah beres semuanya? Sudah beres ya? Ya, kalau sudah beres silakan untuk membuat LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali. Sudah ya? Silakan kumpulkan lagi ya. Sudah ya? Nah, silakan duduknya kembali dulu ke bangku masing-masing. Seperti semula, belum jadi seperti semula dulu. Nah, bagaimana kalian? Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir? Apakah kalian merasa senang? Alhamdulillah. Apakah kalian dapat memahami apa yang telah disampaikan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas peluang dan tantangan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk materi minggu depan. Nah, sekarang alhamdulillah pembelajaran kita sudah beres. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh kakek. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.